Selamat siang kelas 2. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, mantap, luar biasa. Ini walaupun hari ini kita les terakhir, jadi saya rasa kelas 2 tidak mengurangi semangat belajar. Tetap semangat belajar kan? Iya. Hari ini sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau kita melakukan senam otak terlebih dahulu atau ice breathing. Gunanya adalah, nah ini yang manfaatnya, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, kemudian meningkatkan refleks dan koordinasi tubuh, meningkatkan kemampuan belajar, menyeimbangkan tubuh dan juga pikiran dan sebagainya yang kamu bisa baca, ya kan? Jadi siap tak untuk kita lakukan senam otak sebelum kita belajar? Siap, Bu. Hari ini teman kita yang nggak datang berapa orang, nak? 3. Siapa aja dia? Aris, Aris, Irmayana, Angelica, Destia, banyak, Bu. Oke. Nanti Bapak sekretaris dilaporkan ke Ibu siapa saja yang mengerjakan ya. Dan doakan semoga teman-teman kita yang di rumah walaupun dia tidak datang dalam kondisi kesehatan. Amin. Tolong ikuti apapun yang ditampilkan dalam senam otaknya. Nanti saya akan tengok satu persatu siapa yang dia masih semangat bisa menyeimbangkan antara otak kanan dan juga otak kirinya. Ya, oke. Kita buka ya senam otaknya. Kelas 2, silakan ikuti senam otak yang ada di depan. Levi, mana gerakannya Levi? Bisa? Siapa yang merasa bisa senam otaknya? Ke dalam ya, dia. Ke dalam ya, nak. Ini dalam keluar kayaknya. Oh, keluar, boleh begini sesuai ya. Tengok ini sesuai dengannya. Siapa yang merasa terima kasih ya? Oke, kelas 2 tadi kita sudah melakukan ice breathing atau yang kita kenal dengan senam otak, ya kan? Banyak tadi gerakan-gerakan yang sudah kamu lakukan. Ada nggak gerakan yang kamu rasa paling gampang? Ada. Yang kayak mana? Jangan gini, Bu. Yang kayak mana? Sesuai gini-gini. Kalau kamu kak yang gini, gini. Kamu yang gini, gini ya. Oke, kalau saya paling gampang itu yang kayak gini. Ya, so jadi. Yang adalah untuk merefreshkan otak kita sebelum belajar, ya kan? Harapannya tadi sudah kita lakukan senam otak, kamu sudah lebih konsentrasi lagi dalam belajar. Oke, baik, boleh sambil dituliskan ya di bukunya. Hari ini kita memasuki materi tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tolong tulis
Oke, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah untuk mengetahui teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia, dan kamu mampu memilah apa saja teori-teori tersebut dan menyajikannya pada suatu hasil tugas. Tes masuk berarti adalah caranya, bagaimana, gitu kan? Berhubungan dengan teori pertama. Sebelum kita mengalami sesuatu, pastilah ada teorinya yang kita dengar, kita lihat. Nah, sama seperti masuknya Hindu Buddha, ada teorinya. Sebelum kita nanti menelusuri bagaimana yang sebenarnya terjadi. Apa yang dimaksud dengan teori? Ada yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan teori? Apa itu teori? Apa? Apanya? Topik. Kalau kita berbicara tentang teori-teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia, seperti dulu coba ya, saya background dulu judulnya kebudayaan Hindu Buddha. Berarti kita sedang ngomongin apa sih? Proses. Oke, katanya kita sedang ngomongin proses. Yang lainnya? Berarti apa nak? Definisi. Oke, proses, definisi, pembahasan, apa lagi? Cara. Oke. Nah, jadi teori-teori itu adalah suatu pendapat atau hasil buah pikiran dari para tokoh-tokoh yang menelusuri sejarah bagaimana masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Ini akan kita bahas satu persatu. Ya. Setiap orang membacakan perwakilan barisnya. Yang pertama, kita akan bahas tentang teori Waisak. Apa itu teori Waisak? Ini saya sajikan tentang teori Waisak yang kuat. Jadi Devi silakan. Teori Waisak NJ Krom. Proses masuknya kebudayaan Hindu Buddha dibawa oleh pedagang India yang bisa menyesuaikan dengan angin musim untuk berdagang di Indonesia. Dalam waktu tertentu, para pedagang menetap di Indonesia sehingga Memungkinkan terjadinya perkawinan. dengan perempuan-perempuan di Indonesia. Oke, langsung nama Hindu. Oke, yang pertama ada yang namanya teori Waisak. Teori Waisak ini kata kuncinya adalah teori tentang perdagangan yang dikemukakan oleh N.J. Krom. Bagaimana bisa perdagangan menyebarkan agama? Dengan cara apa? Bisa dia bertukar cerita, jualan, atau yang seperti dikemukakan dia berdagang, orang India datang ke Indonesia bukan langsung balik, tapi mereka menetap di Indonesia, ya kan? Sehingga mereka merasa nyaman sama tempat-tempatnya di Indonesia, maka mereka mulai tertarik dengan penduduk setempat dan menikah. Banyak perempuan-perempuan Indonesia yang menikah dengan para pedagang India.
pandang ya, sudah dibaca-baca juga ya. Kalau teori kesatria ini banyak tokoh yang berasumsi, banyak tokoh yang ngasih pendapat bagaimana kok bisa ya para kesatria itu pada akhirnya menyebarkan agama di Indonesia. Ada yang karena banyak membantu kemenangan, kemudian hadiahnya dengan dinikahkan dengan salah satu putrinya, dengan para prajurit itu kesatria kan dia membantu kemenangan dalam perjuangan wilayah. Sebagai hadiahnya bolehlah menikah dengan putri atau karena pengaruh adanya daerah-daerah koloni penjajahan yang menjadi bagian dari kekuasaan, atau karena adanya para keluarga kerajaan di India Selatan yang melarikan diri kemudian ingin membangun kerajaan di Indonesia. Jadi banyak caranya sehingga dengan itu tersebarlah agama Hindu Buddha di Indonesia. Oke, ingat kata kuncinya kesatria, para prajurit yang menyebarkan dengan berbagai caranya. Ada yang juga menikah, ada yang pada perebutan wilayah. Oke, kita lanjut ya nak. Ketiga, teori Brahmana oleh J.C. Van Loon. Seperti apa teori Brahmana tersebut? Oke, silakan siapa yang mau baca baris sebelah sini. Oke, silakan Fasya. Bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Berdasarkan pada pengamatan yang ada sisa peninggalan kerajaan negara Hindu-Buddha di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa ini. Oke, terima kasih atas sama. Teori Brahmana. Brahmana adalah nama seseorang yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang agama pada kepercayaan Hindu-Buddha, agama Hindu-Buddha. Para pemuka agamanya, mereka para ustadz, pendetanya, dan gitu kan. Nah, melalui mereka memang yang diundang oleh Indonesia secara langsung oleh para bangsawan tersebut untuk menyebarkan, mengasih tahu gimana agama ini. Para bangsawan yang merasa tertarik maka langsung memanggil atau mengundang para Brahmana tersebut untuk datang ke Indonesia. Pada akhirnya mereka bahasa gaul sharing. Jadi kalau yang merasa tertarik maka dia akan mengikut kepada agama Hindu. Ya. Nah, ini yang terakhir, teori arus balik. Oke, siapa yang mau sebelah sini? Menunjuk aja ya. Silakan, Tigo. Tigo, baca nak, silakan. Teori harus paling FTK plus penjelasan peran penting dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Oke, terima kasih Tigo. Wow. Teori yang terakhir, arus balik. Gimana sih arus balik? Berarti belakang pergi, belakang balik, datang kembali ya. Arus pergi kemudian kembali, ya kan? Arus balik, pergi kemudian kembali. Orang-orang para pelajar di Indonesia yang merasa
Bisa, Bu. Nah, jadi untuk hari ini pertemuan kita membahas tentang teori-teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Oke? Untuk itu, supaya kita lebih memahaminya lagi, lebih jelas lagi dari apa yang sudah saya sampaikan, sudah kita lihat bersama-sama, saya mau kita bentuk kelompok. Oke? Bentuk kelompoknya gampang caranya. Saya kasih tahu nih. Berbaris kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Cara bentuk kelompoknya biar rapi, kursi yang di bagian tengah semuanya dikeluarkan ke samping, mejanya masing-masing dirapatkan. Oke. Nah, jadi kamu duduk di bagian samping ini seperti konferensi meja. Nah, keren kan? Oke. Jadi caranya seperti itu. Kalau yang ini geser dulu di agak tengah, baru pasangkan sebelah kanannya. Oke? Bisa dipahami kelas 2? Bisa, Bu. Nanti siapa yang paling cepat selesai kelompok yang membereskan, ada passwordnya. Passwordnya dengan cara satu orang aja ketua kelompok atau siapapun dia bilang, Bu, kami siap. Maka itu menjadi kelompok yang paling cepat siap dan dia bisa menentukan mau kelompok berapa. Oke ya? Atau nanti mau bahas bagian teori mana. Oke, itu dia. Bisa? Kita mulai ya. 1, 2, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tentukan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan yang sana kelompok 4. Oke, baik. Jadi sekarang karena metode belajar kita tentang diskusi kelompok, kita akan membahas masing-masing teori-teori yang sudah saya jelaskan. Oke? Nah, untuk kelompok 1 membahas tentang teori kesatria. Siapa tadi nama tokohnya? Apa kelemahan dari teori ini yang nggak masuk akalnya atau yang nggak nyambung yang mana? Kelemahan. Kemudian kelebihan yang membuat kita menjadi masuk akal bahwasanya teori ini benar dalam proses masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Yang kelompok 2 teori Waisak. Kelompok 3 teori Brahmana. Oke, langsung ke Brahmana. Dan yang kelompok 4 tentang teori arus balik. Satu soal aja dalam waktu 5 menit. Ini jam 12.16. Sekitar satu kertas aja. Satu aja soalnya, satu saja. Tapi semua temannya dalam kelompok harus tahu apa jawabannya. Diskusikan kelompok. Oke? Oke, kita goyang. Ditulis di buku sejarah aja. 5 menit, 12:21. Sudah harus selesai. Oke? Masing-masing cari siapa nama pengembangka atau kelompoknya, apa kelemahan dan kelebihan dari teori-teori tersebut. Oke? Bisa ya? Nanti yang sudah siap langsung bodinya kami siap, Bu. Ya? Oke? Ayo. Coba kelompoknya sampaikan sudah udah siap bisa tahu siapa nama pengembangka. Oh, oke.
Oke, kelas 2 sudah kita dapatkan hasil dari diskusi kelompok. Juga teman-teman kamu sebagai perwakilan yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kamu. Oke, Wow. kita mulai dari kelompok 1 yang diwakilkan oleh Rangga. Silakan Rangga, bacakan hasilnya. Teori Ksatria. Tokoh dalam teori Ksatria adalah Cornelius Christian Lemah dihukum oleh Gandhi dan Dimas. Kelemahan dalam teori ini adalah kasta Ksatria tidak dapat berbahasa Sanskerta yang menjadi induk bahasa bagi kitab suci Hindu. Selain itu, kurangnya fakta yang membuktikan bahwa para ksatria India menaklukkan wilayah di Indonesia dengan mendirikan pemerintahan baru. Kelebihannya adalah semangat berpetualang dan menaklukkan daerah lain. Oke, kasih tangan untuk Rangga. Teori Ksatria, teorinya para prajurit. Ada suatu petualangan, ya kan? Oke, silakan kelompok 2. Teori Waisa. Nama tokoh Prof. Dr. Nicholas Johannes Wolff. Kelemahan teori Waisa yaitu para pedagang yang termasuk dalam kasta Waisa tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang umumnya hanya dikuasai oleh Kaisar Brahmana. Kelebihan teori Waisa yaitu sumber daya alam yang sangat banyak di Nusantara membuat para Waisa tertarik untuk bertransaksi jual beli di Nusantara. Oke, bagus. Teori Waisa, teori perdagangan. Ada yang transaksi jual beli. Oke, lanjut. Yang ketiga. Teori Brahmana. Nama tokoh Jesse Pandu. Kelebihannya banyak peninggalan Hindu Buddha seperti prasasti yang ditulis oleh bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Kekurangannya kaum Brahmana dilarang menyeberangi lautan dan menggunakan tanah air. Oke, pasti tangan. Teori Brahmana ya, para pembuka agamanya. Oke, yang terakhir Tigor, yang sekarang Tigor. Teori arus balik. Nama tokoh Jaga Box, yaitu adanya bukti berupa prestasi Nalanda yang isinya menjelaskan tentang pembangunan wihara untuk belajar dari kerajaan Sriwijaya di India saat menuntut ilmu. Kelemahan teori arus balik, orang Indonesia Nusantara pada saat itu masih bersifat positif sehingga kemungkinan untuk belajar agama Hindu ke India kurang-kurang benar.